Polemik BRI Pringsewu kembali terjadi kali ini menimpa debitur asal Pesawaran diduga tanahnya dilelang tanpa SP. Tinawati, 41 tahun warga desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran Provinsi Lampung mengaku kecewa dan merasa dirugikan oleh Bank Rakyat Indonesia dalam kurung BRI Cabang Pringsewu. Pasalnya, Tinawati sebagai debitur merasa dirugikan sepihak oleh pihak BRI Pringsewu karena tanpa adanya surat peringatan surat pemberitahuan SP. Tanah miliknya yang menjadi agunan jaminan atas pinjaman yang diajukan ke BRI Pringsewu telah dilakukan pelelangan, bahkan sertifikat hak milik SHM tanah miliknya tersebut telah berpindah nama kepada orang lain. Tinawati didampingi orang tuanya di kediamannya di Desa Kebagusan Gedong Tataan Pesawaran pada Selasa 22 Juli 2025 menceritakan kronologisnya bahwa pada waktu itu dirinya pinjam uang ke BRI Pringsewu untuk mengembangkan usaha, namun karena waktu itu terjadi COVID-19 usaha saya kena dampak, akhirnya usaha saya gak berjalannya waktu saya mengajukan penangguhan ke BRI Pringsewu untuk tidak melakukan angsuran, namun kata pihak BRI tidak ada penangguhan. Dirinya juga sangat terkejut karena tanahnya pun telah berpindah nama kepada orang lain dan juga saat ini tanah tersebut dikuasai orang lain. Tinawati berharap ada keadilan terhadap dirinya sebab menurutnya pihak BRI Pringsewu telah merugikan dirinya secara sepihak. Dan dalam waktu dekat dirinya akan melakukan gugatan melalui bidang hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia. Dari Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Suryanto, Palapa TV mengabarkan. Sementara saya di sini tidak pernah menerima yang namanya SP1, SP2, SP3. Di sini saya sangat merasa terzolimin oleh pihak BRI karena pada saat itu pun saya sudah melakukan upaya untuk melakukan pelunasan ke Bank BRI. Karena pada saat itu saya merasa melakukan keterlambatan untuk pembayaran dan saya berniat untuk melakukan pelunasan. Tapi ternyata setelah saya sampai ke Bank BRI, pegawai Bank BRI bilang ke saya bahwasanya tanah saya sudah dilelang dan sudah diambil alih oleh orang. Di situ saya kecewa terhadap Bank BRI. Di sana pun di Bank BRI saya sempat menangis di sana karena saya benar-benar tidak tahu, karena saya tidak pernah mendapatkan namanya SP1, SP2, SP3. Mengangsur. Itu berapa kali? Itu karena 1 bulan atau 2 bulan setelahnya saya melakukan PK itu COVID. Adanya COVID dan itu tidak ada namanya kebijakan terhadap kami, itu tidak ada. Sementara di situ saya pernah mendengar ada kebijakan dari pemerintah pada saat COVID, tapi untuk saya tidak ada namanya kebijakan dari pihak BRI langsung. Saya pernah melakukan pembayaran sebesar 45 juta karena pada saat COVID saya dan keluarga saya masih ditekankan untuk melakukan pembayaran. Dan di situ pada saat itu saya posisi tidak di rumah dan saya kasihkan ke adik saya untuk melakukan pembayaran ke sana ke Bank BRI langsung. Nah, pada saat itu adalah pegawai bank yang menerima, namanya Bapak Anggun. Ternyata sama beliau tidak dimasukkan ke angsuran. Dan pada saat itu adik saya iniin kan, karena pada saat itu pun masih ada pihak BRI itu untuk menagih dan menekankan saya. Pada saat itu benar-benar bisnis saya benar-benar ambruk karena benar-benar tidak ada aktivitas untuk namanya kita berusaha untuk usaha, tapi ternyata benar-benar total mati total, tidak ada. Mbak itu sudah berapa kali ngangsur ya? Kurang lebih 6 kali. 6 kali ya? Iya. Angsuran 1 bulan berapa? Angsuran 1 bulan 10.100.000 itu dari awal karena kita sistem piramid dari ini ke ini bawah. Ya saya meminta keadilan. Intinya saya minta keadilan di sini, bahwasanya saya sudah datang ke BRI melakukan upaya lah. Artinya saya di sini hanya meminta bukti untuk SP1, SP2 yang bahwasanya untuk terjadinya lelang ini tidak ada itu semua gitu. Saya minta keadilan yang seadil-adilnya. Oke, di sini saya minta keadilan terhadap Bank BRI dan pada pemerintahnya, karena di sini saya meminta keadilan, meminta hak saya. Sekali lagi saya minta keadilan dari pihak BRI dan saya meminta keadilan dari pemerintah. Ya, di sini saya selaku
konsumen Dan masyarakat. selaku debitur dari Bank BRI sangat-sangat merasa dirugikan dan sangat-sangat merasa terzolimin selama ini. Saya di sini hanya meminta keadilan. Bu, Ibu selama ini yang ada di rumah terus ya? Iya, saya di rumah. Terkait tentang surat SP dari Bank BRI Pringsewu itu ada apa enggak, Bu? Nggak ada yang datang ngasih SP, nggak ada. Sama sekali ya. Iya, nggak ada. Dari kantor pos pun nggak ada yang ini. Nggak ada. Kalau ada pasti tak tunjukin sama anak-anak. Aku paling takut menerima surat itu. Nggak ada. Diri itu mengatakan bahwa mereka sudah mengeluarkan SP terkait tentang pelelangan agunan dari Mbak Tina. Seperti apa, Mbak? Seperti Dan itu kenyataannya kami tidak pernah menerimanya. SP1 baik itu SP1, SP2, SP3 sama sekali tidak menerima. Saya pernah datang ke BRI-nya langsung menanyakan itu, pihak dari BRI bicara bahwasanya sudah ada yang menerima. Dan saya tanyakan kepada keluarga di sini, di rumah ini, tidak ada satupun yang menerima SP itu. Tidak ada sama sekali. untuk di rumah siapa yang sering Orang di tua rumah? saya selalu di rumah dan standby selalu di rumah. Tidak pernah namanya pergi keluar kota atau kemana, tidak pernah. Dari kantor pos pun nggak ada ya? Tidak ada sama sekali. Tina di gedung tataan itu kan menurut keterangannya bahwa tanah beliau itu dilelang tanpa sepengetahuan dia. Nah, seperti apa sih sebetulnya Pak proses lelang itu Pak? Kalau proses lelang yang pasti Pak, yang pasti sebelum terjadi lelang itu pasti kita sudah datangi si yang bersangkutan. Kalau dia misalkan menunggak, pasti kita datangi. Terus pasti kita buatkan SP, karena SAD di situ ada SP1, SP2, SP3, dan jedanya itu 7 hari kerja, minimal 7 hari kerja. Nah, dan itu semua sudah dibuat dan sudah diberikan ke yang bersangkutan. Tapi kan namanya debitur ya Pak ya, kita juga kan nggak tahu kondisi keuangannya atau apa, sampainya si debitur nggak bayar nih Pak, ya kita ajukan lelang. Nah jadi sebelum dilelang pun sebenarnya kita sudah kasih tahu juga ke yang bersangkutan kalau ini nanti akan dilelang, terus ini mau diapain nih. Nah debitur juga ya mungkin kondisinya keuangannya nggak ada, sampainya nggak ada kabar, ya terjadilah lelang Pak. Terjadi lelang, kita sebagai pemohon ya pengajuan lelangnya ke KPKNL, yang melelang KPKNL. Artinya proses-proses pelelangan itu sudah dijalankan semua Pak ya? Sudah dijalankan termasuk semua. dalam kan ditawarkan kepada orang lain melalui proses lelang di media, itu ada semua Pak ya? Ada semua. Jadi pada saat kita pengajuan permohonan ke KPKNL, KPKNL kan yang melelang Pak, mereka yang proses apa-apa yang kita berikan, data-data mereka yang verifikasi. Setelah itu sudah clear semua, terjadilah lelang ya Pak ya. Nah sebelum lelang itu kan biasanya KPKNL mengeluarkan surat penetapan. Nah dari surat penetapan itu ada jadwal lelangnya, tanggal, jam, hari gitu kan Pak. Nah dari situlah kita buat surat pemberitahuan sebelum terjadi lelang ya Pak, sebelum terjadi tanggalnya lelang nih. Dan surat pemberitahuan itu pun sudah kita kirim ke yang bersangkutan. Tapi yang bersangkutan juga nggak ada kabar. Tapi artinya dalam salah proses itu sudah dilakukan sesuai dengan aturan Pak ya? Sudah. Nah ini ada yang sedikit menarik Pak, karena menurut dari pihak sebelah atau pihak debitur ya, debitur itu pada waktu itu dia tidak bisa membayar itu dikarenakan posisi dalam COVID Pak. Nah, apakah tidak ada kebijakan Pak di dalam hal itu? Artinya angsuran itu di stop dulu gitu, karena memang atau pada saat itu ditambah waktunya, tenornya. Kenapa itu? Apa betul Pak itu tidak masih ada penagihan di dalam COVID itu Pak? Jadi kan COVID itu Pak, kita itu kan nggak bisa ditunda Pak. Ditunda itu bunganya saja, tapi angsurannya tetap berjalan. Jadi meringankan, bunganya jangan dibayar dulu loh. Dan itu kayaknya sudah kita restrak Pak, itu Pak.
Dan setelah restrak pun ngulang lagi nih si debitur, gagal restraknya, nggak bayar lagi nih, makanya terjadilah lelang Pak. Karena kita juga melelang itu nggak laju serta merta langsung kita lelang Pak. Masa sih debitur itu telatnya 2 bulan 3 bulan terus kita lelang kan enggak. Nah ini kan debitur ini kan memang nggak ada kabar sama sekali. Kalau boleh saya bilang 1 tahunan lah. Kalau menurut perjanjian peminjaman itu harus selesai di tahun berapa Pak? Itu dia kan KM Selama jangka waktu kredit. jangka waktu kredit dia itu per tahun ya, per tahun. Iya, setahun. Per tahun rekening koran ya. Iya. Per tahun perpanjang gitu kan. Tapi artinya upaya perpanjangan itu sudah pernah dilakukan juga Pak ya? Sudah pernah kita restrak. Artinya sudah banyak kebijakan lah Pak ya? Sudah. Termasuk kita lelang pun sebenarnya sudah kita sampaikan ke yang bersangkutan ya kan. Tapi yang bersangkutan ya mungkin karena kondisinya kan Pak. Tapi harus kita jalankan gitu loh Pak. Karena kan ya itu tadi Pak, tujuan kita melelang ini kan bukan menjolimi. Ya. Kita membantu untuk membayar hutangnya kalau agunan itu laku kan Pak. Dan itu nggak ada 1 rupiah pun yang tidak masuk ke pokok pinjamannya. Nah, terkait dengan ada sebidang tanah ya yang sampai hari ini juga masih bermasalah, apa langkah BRI Pak untuk katakan menyelesaikan itu ya, jangan kebijakan lah kalau Bukan bermasalah ya Pak ya, maksudnya kan ini ada 2 aset Pak, Oke. 2 aset. Nah yang satu kan sudah laku, ini kan masih ada 1. Itu pun udah saya sampaikan juga sama si Tina, selesaikan gitu kan. Nah dengan cara apa ya, ngobrol ya kan. Paling nanti kan kalau kita sudah ketemu ngobrol kan baru bisa Pak kita bicara, disimpulkan Pak ya? simpulkan harus bayarnya berapa bulan harus dibayar ya kan, sampai berapa lama selesainya. Tapi kan ini yang bersangkutan nggak pernah hadir, nggak pernah nemuin kita gitu Pak di BRI. Jadi harapan Bapak kooperatif loh Pak ya, Ya, hadir kemari untuk ngobrol, menyelesaikan ya kan soal. nggak ada yang bisa nggak diselesai sih Pak kalau ngobrol ya kan. Oke. Saya dengan Pak sebagai apa Pak di BRI Pak? Jabatannya Pak? RM